ibadah Advent ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Hari ini kita bersama-sama akan menggumulkan tentang spiritualitas pertobatan dan kebaikan hati. Saya melandasi dari sebuah bacaan yang bunyinya, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Mari bersama-sama kita memasuki pengakuan dosa. Ya Tuhan, ajar kami untuk tetap setia dan taat dan bersabar di masa penantian kami, yang secara waktu, jam, dan detik terasa mungkin lama. Namun, kami tidak ingin sedikit pun waktu itu terbuang. Bahkan kami banyak menghabiskan untuk kepentingan-kepentingan kami. Ajar kami untuk terus boleh semakin meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kami yang buruk dan menggantinya dengan pelayanan kami kepadamu melalui dunia, keluarga kami, kerja kami, studi kami, semua yang ada yang dipercayakan kepada kami, baik oleh Tuhan, baik oleh manusia. Kami serahkan diri kami kepadamu ya Tuhan, sebagai sebuah kerelaan untuk mengubah diri. Terimalah Tuhan pengakuan kami. Amin. Mari dengan berdiri kita menyambut berita anugerah dari Tuhan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dan
setiap jalanku memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Di dalam kerendahan hati dan kesanggupan yang mendalam, mari kita satu hati angkat doa kepada Tuhan. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya bahwa di masa-masa penantian ini, kami mempunyai hati, iman yang kami letakkan dalam situasi yang tepat, posisi yang tepat, menyikapi dan menanggapi kehidupan kami. Dan itu semua boleh terjadi ketika kehidupan kami didasarkan oleh firman-Mu dan ketika kuasa Roh Kudus menguasai kami. Kami berikan diri kami ke dalam pimpinan-Mu, ya Yesus. Amin. Hari ini bacaan diambil dari Lukas 3 ayat 7 sampai yang ke-18. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu, keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Yang diberkati dan berbahagia adalah mereka yang terus memegang firman Tuhan di masa penantiannya. Maranatha. Hai kamu, keturunan ular beludak.
Saudaraku, apa perasaan, pikiran Anda ketika mendengar tudingan seperti itu? Terasa keras, kasar, istilah anak muda mungkin mak jeleb gitu ya, atau seperti apa? Tentu setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang mungkin di saat dia merenungkan benar-benar tentang keadaan hidupnya yang hancur dan sedemikian jauh dengan Tuhan, dan banyak hal dalam dirinya yang patut ia sesali, maka ketika teguran ini datang, mungkin saja dia justru merasa bahwa, oh Tuhan, ampuni aku. Tapi bagi orang yang masih dengan sombong, dengan gagah dalam hidupnya, dan mendengar ini, mungkin dia tersinggung, dia marah. Tidak sopan orang ini. Tapi bagaimana dengan mereka yang bisa merasakan, maaf ya, tidak semua orang bisa merasakan hal ini. Tapi jika perkataan ini muncul dari mulut seorang yang sangat penuh kasih, sabar, baik. Karena begitu sayangnya dia, si Yohanes ini, lalu dia mengatakan, hai kamu, keturunan ular beludak. Maka sebagian dari kita akan dalam posisi hati, Tuhan, apakah yang Bapak Yohanes maksud ini adalah saya? Berapa sering Anda dan saya mendengarkan khotbah dan merasa bahwa kita ditegur oleh Tuhan. Bukan ditegur oleh pengkhotbah itu. Bukan faktor senang, tidak senang, cocok, tidak cocok dengan seorang yang berkhotbah. Sebaliknya ketika seorang pengkhotbah yang sudah begitu berwibawa, sudah begitu menjadi panutan, bahkan maaf sampai begitu dihormati, dipuja-puja secara berlebihan, maka teguran itu jangan-jangan bukan datang dari Tuhan, tapi datang dari wibawa orang tersebut. Sehingga akhirnya itu tidak membawa perubahan kepada kita. Mungkin akhirnya ketika orang itu ada, kita merasa kita harus menjaga. Karena wibawa itu melekat pada diri Yohanes, pada diri pengkhotbah yang luar biasa itu. Sehingga ketika ada orang itu, ya kita menjadi santun, menjadi baik. Tapi begitu orang itu tidak ada, selesailah sudah. Kita kembali kepada kebiasaan kita yang buruk. Tapi pertobatan terjadi ketika seseorang dengan penuh kesadaran, dia merasakan bahwa dia ditegur bukan oleh manusia tetapi oleh Tuhan sendiri. Dan apa yang dikerjakan Tuhan, dan itu juga dikerjakan oleh kita, maka bacaan ini menolong kita di masa penantian atau Advent ini untuk memasuki masa pemurnian diri. Maka di sana teks dengan jelas menggambarkan bagaimana itu ditebang, dipangkas, dan seterusnya. Karena pertobatan ingin memunculkan bahwa setiap manusia di dalam kehidupan ini tidak ada yang sejatinya, tidak ada sedikit pun unsur kebaikan. Seburuk-buruknya seorang pribadi, sejahat-jahatnya dia, bahwa di dalam inti dirinya Tuhan menciptakan baik adanya. Kadang kita tidak cukup punya keyakinan tentang ini. Bahkan ketika seseorang yang hidupnya begitu jahat, buruk, dia pun juga pernah ada di titik-titik merasa bahwa mungkinkah aku menjadi baik. Dengan pemurnian dan proses-proses ini, lepas dari seseorang merasa ditegur dengan keras atau tidak, bahkan dengan sadar
ingin berubah, maka dia akan menyisihkan hal-hal yang pada akhirnya memunculkan kebaikan yang luar biasa, yang bahkan dia tidak pernah merancang dan dia duga jauh lebih baik dari apa yang dia inginkan. Seperti pada umumnya orang yang saya ingin menjadi versi yang terbaik dari diri saya. Dan bersama Tuhan Yesus, maka orang itu bisa menjadi jauh lebih baik dari versi yang dia bayangkan sendiri sebelumnya. Rupanya proses pemurnian adalah proses yang panjang. Mungkin bagi tipe-tipe orang yang taat, yang lebih sederhana, yang mungkin tidak punya begitu banyak luka dalam hidupnya, menjadi proses yang lebih singkat. Namun tidak seperti saya dan beberapa orang yang membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun. Sebagai contoh adalah seorang bernama William George. Dia adalah seorang dokter yang terkenal, dan bukan yang terkenal, dia dokter yang baik dan banyak menolong orang, bahkan bisa menolong orang tanpa harus berbiaya. Dia hidup di masa sebelum Perang Dunia Kedua. Kemudian ada seorang yang bertanya kepada dokter ini, "Dokter, mengapa Anda menjadi dokter yang begitu baik? Punya hati banyak menolong orang, ya." Kemudian William George ini menceritakan secara singkat kisah hidupnya. Berangkat dari seorang anak muda yang hidupnya selalu dipenuhi dengan kekacauan. Ya. Dia putus sekolah. Bahkan ketika dia pacaran, pacarnya direbut oleh temannya sendiri. Dia keluar masuk kerja, kesulitan mendapatkan pekerjaan, sampai pada satu titik dia harus mencuri. Dan akhirnya dia harus masuk penjara. Dan setelah dia menjadi narapidana, setelah keluar dari penjara, dia pun kesulitan mencari pekerjaan. Dan di tengah situasinya yang serba terhambat, ya, kemudian George membongkar, ada satu rumah, dia bongkar jendela, dia masuk ke rumah itu. Di situ rumah orang yang kaya raya. Ketika dia masuk ke situ, dia melihat di sana, tiba-tiba dia bertemu dengan seorang gadis kecil. Dan ternyata gadis kecil ini adalah gadis yang buta. Dia tidak bisa melihat. Dan ketika dia tahu ada George di situ, gadis kecil ini menyapa, "Hai." Dan rupanya gadis kecil ini berpikir bahwa George adalah teman dari ayahnya yang datang ke situ dan mencari ayahnya. Lalu gadis kecil ini berkata, "Oh, papa lagi tidak ada. Silakan masuk." Dia menyambut dengan baik William George. Lalu bahkan dia mengajak William George untuk tur berkeliling di rumahnya yang begitu besar dengan koleksi lukisan-lukisan yang begitu indah dan mahal. "Ayo Om, sini jalan sama saya." Kemudian William George jalan mendampingi anak ini. Kemudian anak ini bercerita bahwa, "Lihat Om, lukisan ini. Mungkin saya tidak bisa melihat lukisan ini, tapi saya mendengar dari orang-orang yang berdiri di sini, dan dia mengatakan bahwa lukisan ini begitu indah. Di sana ada matahari yang terbit. Lukisan yang satu ini ada matahari yang terbenam, ada laut, ada langit yang begitu indah." Kemudian, "Om, kalau saya satu saat nanti saya bisa melihat, maka saya ingin yang pertama saya lihat adalah saya keluar dari rumah ini
Dan saya melihat matahari itu terbit. Dan saya melihat langit. Saya melihat pemandangan yang indah. Kemudian rupanya pertemuan dengan gadis ini mengubahkan George. George mengurungkan niatnya untuk merampok. Kemudian dia mengambil secari kertas. Kemudian dia menulis pesan kepada papa dari si gadis kecil ini. Dan dia letakkan di meja, kemudian dia keluar. Tentu dengan lewat pintu ya, semestinya. Saudaraku, ayahnya pulang, jadi ayah gadis kecil ini, dan membaca isi surat itu. Isi surat itu adalah, perkenalkan saya, nama saya William George. Dan maafkan saya jika saya masuk ke rumah Anda melalui jendela. Maafkan saya karena saya sudah merusak jendela Anda. Namun, saya sangat bersyukur dan saya salut. Saya kagum dengan Anda sebagai orang tua. Karena Anda bisa menolong anak Anda yang tidak bisa melihat ini untuk melihat dunia jauh lebih indah daripada saya, walaupun saya memiliki mata. Singkat cerita, setelah keluar dari rumah itu, George kembali termotivasi untuk meneruskan sekolahnya dan kuliahnya. Dan dia menyelesaikan kuliahnya dokter mata. Dan satu hari, dialah yang menolong gadis ini untuk mengembalikan penglihatannya. Saudaraku, bukan hanya William George yang mempunyai kesempatan untuk mengubah dan berubah. Dari berubah dan mengubah kehidupan. Maka kini, mari melalui pertobatan, maka kebaikan hati Anda dan saya akan dipakai menjadi senjata Injil yang luar biasa bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat hening bagi kita. Mari Bapak Ibu sekalian, bersama umat percaya di segala tempat, mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, di masa penantian ini kami sungguh berharap bahwa dengan sungguh-sungguh kami menyelidiki diri kami masing-masing, setiap orang yang kami cintai. Bagaimana kami benar-benar dibentuk oleh dunia pekerjaan kami, di mana adakah Tuhan di sana? Kami hidup bersama keluarga kami, dan adakah Tuhan di sana? Dan ketika kami hidup di dalam pergaulan kami boleh tertawa selepas-lepasnya. Bagaimana Tuhan di sana? Dan terlebih dari itu,
Mampukah kami justru menjadi alat Tuhan, agar kami boleh menyelami dan merasakan sejauh apa Tuhan campur tangan di dalam setiap situasi-situasi itu. Terutama bagaimana Tuhan menemani, menjadi sahabat, membawa perubahan, membawa setiap insan manusia ke dalam kebaikan hati mereka. Siapapun mereka, baik mereka adalah pemerintah, pejabat, aktivis, pemimpin, sahabat, pasangan, anak, orang tua, dan semua orang yang dekat di lingkungan kehidupan kami. Kami berdoa untuk mereka. Terima kasih ya Tuhan, seperti Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh berbahagia karena penyertaan dari Roh Kudus, kita bisa terus berkarya di dalam dunia. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nats persembahan yang akan mengiringi kita pada hari ini diambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur."
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, hanya karena penyertaan dan cinta kasih-Mu sajalah kami bisa sekarang ini tetap berada di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kami sebagai umat-Mu. Tuhan, pada saat ini kami telah memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan ini ya Tuhan. Dan jadikanlah persembahan ini menjadi sesuatu yang kudus di hadapan-Mu. Tuhan, inilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Andaikan aku lakukan yang luhur-mu,
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan yang akan datang. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah, sumber pengharapan dan kehidupan, Dia yang akan datang di akhir zaman memberkatimu, memberikan engkau kasih setia dan damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya.